Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara tentang persamaan diferensial. Secara khusus, kita akan mendalami medan arah atau directional field. Dalam hal ini, kita ingin melihat perilaku dari solusi dengan melihatnya eh, pada bidang fase, melihatnya pada bidang fase ya, pada XY kurva solusinya seperti apa. Kita pengen melihat perilaku solusinya, perilaku kualitatif solusinya. Mari kita lihat. Misalkan saya punya persamaan diferensial y aksen sama dengan x per 2. Jangan lupa y aksen di sini variabel bebasnya x, jadi tentunya ini adalah dy dx. dy dx sama dengan x per 2. Turunannya terhadap x adalah x per 2. Kamu sudah tahu tentunya y-nya solusinya adalah x kuadrat ditambah konstan dengan mengintegralkan sekali. Jadi solusi ini adalah x kuadrat tambah konstan. Kita mau melihat bagaimana menggambar x kuadrat tambah konstan ini tanpa saya tahu solusinya seperti apa. Kalau misalkan saya asumsikan bahwa saya tidak tahu solusi ini, solusi dari persamaan diferensial, saya masih tetap bisa tahu kira-kira solusinya itu perilakunya seperti apa. Mari kita lihat. Misalkan ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka y aksennya sama dengan 0. Jadi di sini x sama dengan 0, maka y aksennya 0. Y aksen itu adalah apa? Kemiringan garis singgung ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, garis singgungnya adalah 0. Ya, mendatar. Berarti di sepanjang garis x sama dengan 0, maka kemiringan dari garis singgung dari solusinya itu akan mendatar. Seperti ini. Oke ya. Dan cara yang sama ketika x sama dengan 1, maka y aksen itu sama dengan setengah. Artinya, di sepanjang garis x sama dengan 1, di sepanjang garis x sama dengan 1, kemiringannya itu selalu diberikan oleh setengah. Kemiringannya itu selalu diberikan setengah. Jadi seperti ini. Kemudian min 1 kalau saya substitusi ke sini menjadi min setengah. Oh oke, berarti di sepanjang min 1, maka kemiringannya itu selalu min setengah. Asal dia di garis x sama dengan min 1, seperti ini. Dan cara yang sama, ketika x sama dengan 2, saya punya kemiringan kurva solusi saya adalah 1. Jadi kalau tadi setengah, 1 berarti dia agak lebih curam. Setiap titik di x sama dengan 2, ini adalah kemiringannya 1. Oke ya. Perhatikan bahwa di sini y aksen itu kemiringannya itu hanya bergantung dari x. Jadi, untuk setiap ketinggian tidak berubah kemiringannya karena persamaan diferensialnya ini hanya bergantung terhadap variabel bebasnya. Dan cara yang sama ketika x sama dengan minus 2, saya dapatkan ini adalah minus 1. Berarti dia agak lebih curam tapi turun. Seperti ini. Bagaimana dengan 3? Bagaimana dengan minus 3? Ah, ini minus 3 ini kalau saya gambarkan untuk setiap titiknya, ini yang kita sebut medan arah atau directional field. Ini yang kita lakukan untuk, ternyata kurvanya solusinya itu akan mengikuti kemiringannya, selalu akan mengikuti kemiringan setiap titik pada garis itu. Jadi kalau saya di sini, maka dia akan didorong sesuai dengan arahnya, kamu lihat ya. Didorong sesuai dengan arahnya, begitu di sini dia akan didorong terus. Jadi saya tahu perilaku solusinya, dan ini tidak heran. Kalau kamu lihat, karena persamaan diferensial ini kita sudah tahu solusinya itu adalah x kuadrat ditambah konstan. Sehingga kalau kamu mengikuti ini adalah kurva parabolik x kuadrat ditambah konstan. Oke ya, kurva solusinya digambar dengan mengikuti pola medan arah. Oke, ini salah satu solusinya. Kalau diketahui, misalkan ketika ketika x sama dengan minus 2, ini ketinggiannya misalkan adalah 1,5. Ketika minus 2 kelakuan jadi y minus 1 sama dengan 1,5. Minus 2 sama dengan 1,5. Maka ini solusinya. Ini yang biasanya kita sebut pada sesi sebelumnya, ini adalah solusi khusus. Gitu ya. Solusi umumnya adalah apa? Solusi umumnya tentunya ini, x kuadrat ditambah konstan. Dinaikkan ke atas, dinaikkan ke bawah, bergantung dari konstan. Konstan dapat dari mana? Dari kondisi awal. Oke ya? Itu yang kita sebut masalah nilai awal. Jadi saya punya ini diberikan dengan terus ditambah dengan saya diketahui kondisi awal, maka saya akan mendapatkan kurva-kurva solusi biru, itu yang dinamakan solusi umum, dan solusi khususnya adalah yang hijau, kalau diketahui misalkan melewati titik 0,0. Oke ya. Nah, ini ada beberapa gambar medan arah, coba kamu selidiki yang mana
Y aksen sama dengan X kuadrat minus 1 itu yang mana? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, atau gambar keempat? Mari kita selidiki ya. Y aksen itu adalah X kuadrat minus 1. Oke. Daripada saya mengecek satu-satu, saya tahu bahwa X kuadrat minus 1 itu bisa saya pecah menjadi X minus 1 dan X plus 1. Artinya, ketika X dengan 1, Y aksennya 0. Oh, berarti di sepanjang garis X dengan 1, maka kemiringan garis singgung dari solusinya itu selalu datar. Dengan cara yang sama, di min 1 juga datar. Kita cari dan di min 1 dan 1 dia harus datar. Tidak, 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 tidak. Ini di min 1 semua datar, kamu lihat. Ini di 1 semua datar. Oke, kemungkinan yang ini. Min 1 tidak datar, 1 tidak datar. Jadi satu-satunya kemungkinan hal ini. Coba dicek ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, kemiringannya min 1. Yes, kemiringannya itu turun. Y sama dengan min 1. Oke ya, jadi untuk yang pertama itu gambarnya pasti yang gambar ini. Coba kamu selidiki untuk BCD, kamu pasangkan dengan yang mana. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode Euler, aproksimasi linier. Mungkin ini sepertinya kamu sudah tahu. Tapi yang lebih diinginkan di sini, ini adalah melihat perilaku kuantitatif. Ini kita ingin melihat sekarang perilaku kuantitatif. Kira-kira perilaku kuantitatif dari kurva solusi dari sebuah persamaan diferensial itu seperti apa? Diberikan persamaan diferensial, apakah saya bisa merekonstruksi kurva solusinya? Apakah saya bisa merekonstruksi kurva solusinya dengan suatu tingkat ketelitian tertentu? Itu yang akan kita bahas pada metode Euler pada sesi berikutnya. Terima kasih.